Bapak aja minum air kemasan. Makan sama daging. Umar, dengar! Kamu sengaja bohongin Bapak ya? Hah? Langit-langit dapur Anda dan tinggi Bapak Anda tidak memungkinkan untuk bunuh diri. Bapak! Lalu TKP itu sendiri tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya jika itu ada bunuh diri maka tidak seperti itu. Udah tua, banyak maunya. Bawel lagi. Ceritain ada apa ini, Pak? Bapak saya jadi begini, kenapa jadi begini? Bapak saya bunuh diri, Pak. Pak Umar yang tenang ya. Siang itu teriakan dan tangisan Umar mengejutkan warga Kedondong Pesawaran. Umar histeris ketika melihat sang ayah tergantung di plafon rumah. Bapak kenapa jadi begini, Pak? Maafin Umar, Pak. Umar belum mengasih senang Bapak. Ayu, istri Umar yang datang kemudian tak kuasa menahan tangis saat melihat ayah mertuanya sudah terbujur kaku. Petugas kepolisian pun datang melakukan penyelidikan. Kejadian ini akan saya laporkan polisi. Biar jasad Pak Ahmad segera ditangani. Ayo kita lapor polisi. Bapak. Bu, Bapak, Bu. Selamat siang. Siapa yang punya rumah? Saya, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, silakan keluar dulu. Baik. Jadi Bapak anak dari Pak Ahmad? Benar, Pak. Kalau Ibu? Saya istrinya Umar menantu Pak Ahmad. Jadi Pak Umar yang pertama menemukan Pak Ahmad menggantung di dapur. Benar, Pak. Tadi siang, pas saya bangun, saya melihat bapak saya tergantung di sini, Pak. Lalu siapa yang menurunkan jenazahnya? Saya, Pak. Saya menurunkan, Pak. Saya berharap bapak saya bisa tertolong, Pak. Baik, Pak. Kami perlu keterangan Bapak selaku keluarga yang tinggal serumah. Bapak dan Ibu ikut kami ke kantor. Upaya penyelidikan yang dilakukan polisi menimbulkan pertanyaan tentang sebab kematian. Polisi meminta keterangan Umar dan Ayu. Pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada peristiwa gantung diri, di mana korbannya adalah Muhammad Yamin, umur lebih kurang 75 tahun. Seketika personel kita turun ke lapangan, pada saat itu didatangi oleh Polsek Kedondong yang ada di wilayah mereka sebenarnya. Lalu karena ini sifatnya adalah bunuh diri atau gantung diri, maka harus diolah TKP. Bapak Umar, boleh ceritakan lagi bagaimana Bapak Umar menemukan Pak Ahmad menggantung? Jadi siang tadi itu saya baru bangun, Pak. Karena saya haus, saya ke dapur ngambil minum. Tapi malah
lihat bapak saya tergantung Pak di dapur. Lalu saya mencari pistol untuk potong talinya. Tapi nggak bisa, Pak. Lalu saya ngambil gunting baru bisa, Pak. Saya malah panik, Pak. Takutnya bapak saya tidak tertolong. Lalu saya pegang tangannya, Pak. Tangannya sudah dingin, Pak. Nah, saya panik dong, Pak. Lalu saya keluar rumah, Pak. Umar, sebagai orang yang pertama kali melihat kematian ayahnya, menceritakan kronologi soal penemuan mayat sang ayah. Umar juga mengisahkan kapan awal mula ayahnya ikut tinggal bersamanya. Anak saya, Pak. Tapi setelah setahun ini, bapak saya tinggal bersama saya, Pak. Oh, jadi Pak Ahmad sebelumnya tidak tinggal bersama Bapak? Kalau boleh tahu, kenapa Pak Ahmad sampai bisa tinggal bersama Bapak? Masalahnya bapak saya dan keluarganya atau anak-anaknya tidak akur yang di Jakarta, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika rumah Ahmad yang berada di Tangerang terjual, Ahmad memilih tinggal di rumah Umar. Agung, bikin minuman buat kakek, Gung. Agung. Kakek, minumnya. Allahnya, Gung. Ya Allah, udah gede banget, Gung. Kelas berapa kamu sekarang? 2. Mar, kamu udah siap-siap mau berdagang? Hah? Iya, Pak. Mumpung cerah nih, saya berangkat pagi, Pak. Gini, Mar. Bapak punya dana 45 juta. Nah, rencana Bapak tuh, uang ini mau Bapak gunakan untuk modal usaha, Mar. Sekarang tolong kamu carikan tanah di sekitar sini yang nanti Bapak bisa pakai buat bertani. Ya. Maksudnya tanah gimana, Pak? Tanah, Mar. Tanah yang nanti bisa Bapak pakai untuk... Untuk kebutuhan hidup sehari-hari, Umar berjualan es keliling. Suatu hari sang ayah meminta Umar mencarikan tanah untuk dirinya. Sejumlah uang Ahmad berikan kepada Umar. Pak, gimana ini? Pendapatan ibu semakin hari berkurang. Jualan bapak juga kan lagi sepi, sedangkan pengeluaran kita bertambah, Pak. Semenjak ada bapak di sini. Shh, kamu gak boleh ngomong gitu dong. Mudah-mudahan rezeki kita ngalir. Tiap hari pengeluaran makan uang dari mana? Terpaksa deh, Pak. Makannya sisa dari dagangan ibu. Gimana kalau kita pakai uang bapak aja yang 45 juta? Lagian juga kan aku belum dapat tanah yang bapak inginkan. Boleh juga, Pak. Ketika pengeluaran makin meningkat, pendapatan Umar dan Ayu dari berjualan es dan sayuran malah berkurang. Lalu terpikir untuk menggunakan uang titipan sang ayah jika keadaan mendesak. Sekarang kamu capek nggak? Tambahin yuk, nambah yuk. Mar, kamu tuh benar-benar keterlaluan sih, Mar. Ada apa sih, Pak, pagi-pagi marah-marah? Gimana gak marah-marah? Bapak baru bangun tidur, haus, mau minum, nggak ada air. Ahmad merasa Umar tidak memperhatikan dirinya. Umar juga belum mendapatkan tanah yang diminta. Keadaan ini membuat Ahmad kesal. Bapak tuh nggak bisa minum air sumur yang dimasak. Nanti perut Bapak sakit. Belikan lagi minum cepat. Bapak haus. Iya, Pak. Saya ke ATM dulu ya, Pak. Buruan sana. Tunggu. Ngomong, tanah yang Bapak minta itu kamu udah dapat belum? Aduh, Pak, kalau masalah itu belum ada yang cocok sama harganya juga, Pak. Karena kebetulan memang bapaknya itu menitipkan uang ke dia untuk membeli sebidang tanah. Tetapi uang itu habis atau masih tinggal sedikit lagi, tapi karena tanah itu tidak bisa dibeli, akhirnya bapaknya ya marah.
menurut keterangannya seperti itu, yaitu dibenarkan sama istrinya sebagai saksinya. Sekitar 40-45 juta. Lalu uang itu untuk apa? Ya sebagian besarnya kan buat bapak saya juga, Pak. Yang nggak biasa, Pak. Nggak biasa gimana maksudnya? Pertanyaan polisi menjuru soal uang yang dititipkan ayah Umar. Polisi mulai curiga dengan jawaban dari Umar. Marah aja, ayo kan masak Pak, ada kan di belakang Pak, sayur bayam, tahu sama tempe. Masakan kayak gitu? Itu kan makan saya jualan kamu kemarin. Mana saya bisa langsung makan, ayo? Ahmad kerap meledak emosi sejak tinggal di rumah Umar. Penyebabnya banyak hal tidak seperti yang ia inginkan. Ahmad juga sering menyinggung uang yang ia titipkan pada Umar. Pakai aja uang saya 45 juta yang saya titipkan ke Umar. Ya, ngerti kamu? Ingat, saya hanya mau makan pakai ikan, ayam, atau daging. Makanya maaf yang ngomong, makannya nggak mau, namanya orang kampung kan. Makan seadanya, paling tahu tempe. Seminggu sekali lah kita makan ikan. Tapi maaf, minum air selalu beli. Dia nggak mau rebusan. Itulah habisnya 35 itu. Kita balikin yang 15 juta sama Bapak. Tapi Bapak nggak mau. Bapak harus semua balikin. Jadi sabar Pak. Kita susah Pak nyari duit Pak. 1.000-2.000 berjalan kaki. Wih, Ali nih. Cocok nih. Satu Li. Yuk. Oleh Pak Ahmad kebetulan saya lagi senggang. Ya Li, saya pusing di rumah terus Li. Masa mantu saya Li ngasih makanan saya lauk sama sayur sisa kemarin. Lauk sisa gimana Pak? Iya, dagangan yang gak laku kemarin dikasih lagi buat saya. Keresahan dan kekesalan Ahmad sesekali ia curhatkan saat berkumpul bersama tetangga Umar. Apaan? Saya sering lihat Li, mantu saya itu foya-foya Li, beli baju barang-barang bagus. Saya yakin Li, dia pakai uang itu dari hasil uang yang saya titipkan ke dia untuk beli tanah Li. Foya-foya itu namanya Li. Agung kok kesini? Bukan di rumah sama kakek? Gara-gara pas habis main, aku nggak sengaja nutup pintu kekencengan. Kakek yang lagi tidur nggak sengaja kebangun. Terus Agung dimarahin, kuping Agung dijewer. Ya ampun, bener-bener ya. Kakek kamu makin kesini kelakuannya makin ngeselin. Udah tua, bawel. Ya udah, pokoknya nanti ibu akan bilangin semua kelakuan bapaknya sama bapak kamu tuh. Yaudah, kami ikut ibu aja yuk ke warung. Pak, Bapak kok sekarang berani main tangan sama anakku? Ketika Ahmad memarahi Agung anaknya, Umar kesal. Lalu timbul cekcok dengan Ahmad. Katanya dia dimarahin sama Bapak. Dijewer pula. Kasihan anak itu Pak. Bapak harus mikir dong Pak. Mar, anak kamu aja itu yang gak sopan sama kakaknya sendiri. Jelas-jelas kakaknya lagi tidur, malah banting pintu kencang-kencang. Tadi Ayu negor Bapak. Sekarang kamu yang marahin Bapak. Bapak ini orang tua kamu, Mar. Kenapa sih dimarahin terus sama kamu, sama anak sendiri? Ya karena Bapak itu bawel, cerewet. Pantes aja Rudi nggak mau ditempangi sama Bapak. Ahmad yang sudah berusia lanjut seperti merasa tidak diinginkan oleh anak-anaknya. Kondisi ini bikin Ahmad sedih. Ini bener nasib orang tua. Dimana-mana nggak diterima. Sama anak sendiri dimarah-marahin terus. Apa saya bunuh diri aja ya? Supaya nggak pada ngerepotin mereka semua. Lagi pula kan saya udah tua. Buat apa lagi hidup lama-lama? Pak, Bapak kan ada di dalam lagi tidur, nggak apa-apa. Kamu kunciin. Udah biar aja. Nanti kalau dibangunin dia marah. Lagian juga kan ngantar kamu sebentar. Nanti Bapak sampai rumah juga dia masih tidur. Udah buruan cepet yuk. Sepi banget. Ya kemana mereka? Masih Mayu apa udah ke pasar ya?
Lapar lagi. Si Ayu masak nggak ya? Apaan ini? Kok orang tua ditinggal sendirian, gak dikasih makanan? Oh, mereka sengaja ya nggak mau ngurus saya lagi? Hah? Berarti saya harus cari makan sendiri nih. Awas aja nanti kalau mereka pulang. Loh, kok pintu malah dikunci? Apa maksud mereka ini ngurung saya di rumah sendirian? Umar dan Ayu yang sedari pagi sudah berangkat kerja, meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci. Ahmad marah ketika tak bisa keluar rumah. Lapar lagi. Astaga. Umar, kamu sengaja ya, Umar? Pergi dari rumah, pintu rumah dikunci, ngurung bapak di rumah sendirian. Iya, mau kamu apa? Aku udah bangun. Maaf Pak, tadi saya antar Ayu sebentar. Nggak taunya dia nungguin temennya dulu Pak. Alah, alasan aja kamu. Udah gitu istri kamu nggak masak lagi. Bapak baru bangun tidur, lapar, nggak ada makanan di rumah. Kamu sengaja ya, Umar? Kalian itu sengaja, berdua sama aja. Bikin bapak nggak betah di rumah ini, terus bapak pergi dari sini. Iya. Bukan begitu Pak. Ayu itu tadi kesiangan, jadi nggak masak Pak. Banyak alasan kamu, Umar. Ya udah, kalau kamu emang bikin bapak nggak betah di sini, nggak suka bapak ada di sini, bapak akan pergi dari sini. Tapi kembalikan uang bapak yang 45 juta itu. Mana? Bapak akan kembali ke Jakarta. Uang yang mana Pak? Yang 45 juta? Itu sudah habis sama keperluan Bapak. Bapak aja minum air kemasan, makan sama daging. Sisa segitu buat apa Pak? Nggak ada gunanya. Umar, dengar! Kamu sengaja bohongin bapak ya? Hah? Bapak lihat, bapak tahu. Kamu sering poya-poya. Setiap hari beli baju baru. Hah? Sementara bapak apa? Nggak pernah kamu beliin. Hah? Loh, kamu balikin uang bapak sekarang. Loh kok gitu sih? Bapak jadi nyakiti saya? Kok Bapak mencurigai saya dan Ayu ah? Ribut besar antara anak dan sang ayah tak terhindarkan. Warga sekitar yang datang lalu melerai pertikaian. Jangan pukul bapakmu, Mas. Ini orang tuamu sendiri, Mas. Mas Umar, istighfar Mas, ya Allah. Masa bapaknya mau dipukul? Mas Umar, istighfar, Mas. Pak! Bapak! Pas hari kejadian itu emang pas saya pulang emang berantem. Soalnya kan pas pagi itu saya berangkat jam 5 subuh sama istri mau dagang sayuran ke pasar, beli sayuran. Saya pulang jam 10, emang posisi itu karena posisi masih subuh, jadi pintu saya gembok gitu. Dan pas saya pulang bapak langsung marah-marah. Oh, karena digembok gitu ya? Iya. Dikunciin dari luar ya? Iya, Bu. Kenapa Bapak marah-marahnya? Karena nggak bisa keluar atau Karena nggak bisa keluar. Saya juga lupa nyariin gemboknya itu beda gitu. Jadi pas saya buka pintu bapak langsung marah-marah. Berarti posisi pas ditinggal itu Bapak sendiri? Sama anak-anak lagi pada tidur, Bu. Oh gitu. Jadi sebelumnya Anda dan Bapak Anda terlibat perkelahian. Iya Pak, saya hampir dipukul sama bapak saya Pak. Untung dilerai sama tetangga Pak. Lalu apa yang terjadi? Setelah dilerai itu, saya merasa bersalah Pak. Saya nangis Pak. Bapak saya masuk kamar, lalu saya juga masuk kamar untuk tidur siang. Setelah bangun tidur siang itu, saya lihat bapak saya sudah tergantung di dapur Pak. Saya buru-buru minta bantuan istri saya untuk menurunkannya Pak. Apa benar? Sebelum kematian ayahnya, Umar sempat ribut beberapa jam sebelumnya. Polisi semakin curiga, seperti ada kejanggalan pada cerita Umar. Polisi juga melihat gelagat yang tak biasa pada istrinya, Ayu gugup. Tolong pindahkan Ibu Ayu ke ruang integrasi berbeda. Siap, Pak. Saya mau sama suami saya, Pak. Pak, istri saya mau dibawa kemana Pak? Udah, diam kamu Umar. Bawa Ibu Ayu ke integrasi.
Siap, Dan. Pak. Saudara Umar, apa Anda yakin Bapak Anda mati bunuh diri? Iya, Pak. Saya yang motong talinya, Pak. Dari hasil otopsi ini dan olah TKP, Bapak Anda mati bukan karena bunuh diri. Saya benar-benar nggak tahu, Pak. Saya lihat bapak saya udah tergantung di dapur, Pak. Bunuh diri Anda bilang. Langit-langit dapur Anda dan tinggi Bapak Anda tidak memungkinkan untuk bunuh diri. Dan dari hasil otopsi dan TKP, Bapak Anda mati karena pukulan benda tumpul di bagian kepala dan dicekik di bagian leher menggunakan tali rapia. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang lain. Nggak mungkin Bapak Anda sendiri yang mencekik. Saya benar-benar nggak tahu, Pak. Sebaik kamu akuin kesalahan kamu. Kamu tega ya? Bunuh bapak kamu sendiri! Bu, tenang Bu. Sekarang Ibu ikut kami keluar ya. Bu, Umar, Anda masih mau mengelak atau mau kooperatif dan menceritakan kejadian yang sebenarnya? Iya, Pak. Setelah terdesak, Umar akhirnya mengakui perbuatannya, bahwa dirinya lah yang telah menghabisi nyawa sang ayah. Polisi lanjut mencecar kronologis aksi pembunuhan yang dilakukan Umar. Bagaimana hingga akhirnya Umar bungkus kematian sebagai aksi bunuh diri. Baik, Pak. Begini ceritanya, Pak. Bapak rasakan ini. Udah tua. Banyak maunya. Bawel lagi. Udah mati belum ya? Bapak belum mati. Mati kau, Pak! Aku harus kasih tahu warga kalau bapak mati itu gantung diri. Ini tempat ini. Sekarang aku harus kasih tahu waktu warga kalau bapak itu benar-benar gantung diri. Aku kamar dulu. Umar sakit hati, kalap karena sering ditagih uang titipan. Umar yang memendam amarah lalu memukul kepala sang ayah menggunakan kayu. Karena tak ingin perbuatan kejinya terkuak, sang ayah dibuat seakan mati bunuh diri. Bapak! 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 Kejanggalan itu banyak sekali ya. Dari mulai keterangan para saksi dan anaknya sendiri di TKP, kemudian berubah-ubahnya keterangan yang diambil atau diberikan kepada penyidik. Lalu TKP itu sendiri tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Jika itu ada bunuh diri, maka tidak seperti itu.
maksudnya tidak seperti itu letaknya gitu. Jadi sehingga beberapa kejanggalan-kejanggalan itu kita simpulkan bahwasanya ini keterangannya bohong. Pihak medis lah yang menyatakan bahwasanya almarhum meninggal dunianya karena sebab yang dihasilkan oleh otopsi itu. Karena saudara Umar sudah mengakui kejahatannya dan barang bukti juga sudah lengkap, bawa saudara Umar ke sel. Siap, Dan? Pak, bagaimana dengan istri saya, Pak? Tolong saya, Pak. Istri Anda kan baik-baik saja, saudara Umar. Pak, tolong saya, Pak. Ayo, ikut. Pak, tolong, Pak. Untuk lepas di situ saya udah nggak ngerti, kayak mungkin saya hilap di situnya, Bu. Saya nggak tahu apa-apa lagi di situnya. Jadi tiba-tiba mukulnya. Iya. Terus begitu bangun kamu langsung ambil ambil apa? Kayu. Terus Saya langsung pukul kepalanya, Bu. Nah, jadi kita sepakat setelah kita lakukan gelar perkara bahwasanya tersangka ini telah melanggar pasal 340 Jo 338 KUH Pidana. Ancaman hukumannya paling rendah 12 tahun, kemudian hukuman maksimalnya hukuman mati.